Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bintang Clody. Kali ini kita akan membahas part 2-nya, cara meningkatkan calon customer di marketplace. Tetap dengan produk pembalut kain Yuspin ya guys. Tapi sebelumnya klik subscribe, like, komen, dan klik tanda lonceng dulu. Jika video screen kami tidak jelas seperti ini, maka langkah yang dilakukan adalah buat posisi landscape dulu, kemudian klik titik 3 yang ada di sebelah kanan atas, atur kualitas videonya menjadi 720 pixel, besarkan, putar video, dan akan jadi jelas sekarang. Di part 1 kita sudah membahas mengenai cara meningkatkan lead di Shopee sampai pada strategi optimasi judul dan gambar. Kemudian di part 2 ini kita akan lanjutkan strategi berikutnya. Pertama, kita bahas dulu mengenai optimasi video. Optimasi video, dengan mengupload video pada postingan produk kita, maka akan lebih menarik bagi customer. Kenapa? Karena customer akan bisa melihat detail produk dengan lebih jelas, dan ini juga berguna untuk meningkatkan kepercayaan customer terhadap produk kita. Misalnya orang udah tertarik dengan judul dan gambar, kan. Terus nengok apa lagi mereka? Oh, nengok persennya nih. Kita ada diskon loh. Dengan segmentasi pasar yang pembeli yang suka diskon, ya sukalah, ya kan, dengan berdasarkan perilaku dia. Banyak yang menyukai diskonan. Kita kasih diskon. Wah, ini lebih murah nih dari toko lain. Klik ya, beli di sini aja lah. Makin banyak yang beli tuh dia di sini. Oh, betul ini COD ya, kayak gitu kan. Ada tulisannya COD. Kemudian ini gratis ongkir. Oh iya betul, gratis ongkir. Ini pilihan tokonya. Tengok dulu ini. Oh iya, 96% chat dibalas. Berarti pas respon ini tokonya. Kadang ada yang 70%. Kalau 96%, oh iya, ini toko ini pas respon, berarti bagus. Kemudian penilaiannya 4,8. Maksudnya kalau penilaian 4,8 itu bintangnya ya. Persentase dari bintang. Kalau bintangnya 5 berarti bagus. Kalau bintangnya 1 berarti kurang bagus. Di sini kita nengok. Ini keterangan deskripsi produknya pun udah lengkap. Oh iya, lengkap ya, kata customer ya kan. Tengok dulu lah. Kita lihat dulu ya keterangan produknya sesuai dengan yang digambar ya kan, lengkap. Di sini kita pun mencantumkan hashtag penting, tapi hashtag yang relevan ya, yang berhubungan dengan pembalut kain. Makin banyak kita masukkan hashtag yang relevan. Ini pun memasukkan hashtag ini harus dengan riset kata kunci. Riset kata kunci, kita lihat seberapa banyak dalam 30 hari terakhir ini, misalnya yang mengeklik mens sepatu murah. Mens sepatu murah ada berapa orang? Dari penelitian kami udah ngecek, ada sekitar lebih dari 5 ribuan. Itu yang mens sepatu murah. Semua yang ada di sini sudah kita riset, hashtagnya udah di atas 1.000 lah, di atas 1.000 yang ngeklik. Jadi nggak sembarangan ini hashtagnya. Jadi banyak yang ngeklik, banyak yang mengetik hashtag ini, berarti makin banyak kecenderungan toko kita untuk muncul di pencarian mereka. Gitu. Ini kemudian mereka juga lihat ulasannya ya. Nah, ini ada 45 ulasan. Ini khusus produk Yuspin aja. Kalau yang di Permata kok semuanya.
Ini kita lihat semuanya. Ini ada gambarnya semua ya. Nah, pembeli juga nengok. Kalau misalnya pembeli kalau misalnya dia suka berulang-ulang pembelian, dia pertama, kemudian dia ini kita tidak bisa manipulasi ya. Untuk marketplace penjual tidak bisa manipulasi untuk dari hasil ulasan, hasil testimoni pembeli ini. Nah, ini memang asli dari pembelinya. Nggak ada kita suruh-suruh atau kita sendiri yang menulis, ini enggak. Ini murni dari customer. Kalau memang jelek ya jelek, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kita hapus, nggak bisa kita apa-apain. Nah, ini alhamdulillah testimoninya bagus-bagus semua nih, katanya bahannya lembut, kualitas baik, kecepatan pengiriman sangat baik. Nah, berarti betul nih yang kita optimasi di gambar tadi kan, kita cepat dikirim loh. Nah, ini buktinya apa? Buktinya ada di ulasan. Nah, ini juga alhamdulillah keren kali, mantap lah pokoknya katanya kan. Ini betul anti tembus Mbak, thanks ya Mbak katanya ya kan. Anti tembus berarti yang digambar betul, kita nggak bohong ya kan. Di sini jadi yang ngasih bintang 3 cuma 1, yang ngasih bintang 1 nggak ada, berarti nggak ada yang kecewa ya kan. Nah, ini sampai fotonya dilihat, oh betul, ini berarti nggak nipu, betul dikirim barangnya ya kan. Nah, ini pas respon. Nah, di sini lain kali bakal pesan sini lagi ya, ramah banget pelayanannya. Nah, ini alhamdulillah senang katanya, thanks ya. Ini pun udah langganan dia, banyak rezeki, bagus banget. Ada yang bilang kayak gini, semuanya adalah ulasan baik. Jika makanya kita dalam di marketplace itu bagaimana kita melayani pembeli dengan sebaik-baiknya. Ngalah aja lah semuanya ya kan. Jadi ulasan mereka bagus-bagus semua, maka akan menarik dari pembeli-pembeli lain untuk membeli. Kalau lihat ulasannya baik, beli toko ini aja lah. Misalnya satu aja yang bilang jelek, barangnya jelek, cepat tembus, misalnya lama dikirim, maka itu akan menurunkan kredibilitas toko kita untuk dibeli ya kan. Awalnya nengok yang pertama ya kan udah bagus, ini pun bagus, tapi nengok ulasannya jelek gak jadi. Tapi kalau misalnya semuanya bagus, jadi mereka beli, pembelian akan meningkat, penjualan akan meningkat ya kan. Di sini kemudian itu dari produk ya. Terus apalagi ya yang kita lakukan untuk menarik pembeli ya. Ini kita kembali ke toko, kali masuk toko. Ini pemikat gratis ongkir ya kan, pemikat gratis ongkir. Jadi nanti ditampilkan lagi biar pembeli makin yakin. Sini ini spanduk toko kita. Oh betul, ini ada toko offline-nya. Bisa didatangi nih ke toko kita. Nah, ini nih stok barang kita ya kan. Nah, ini untuk para reseller ya kan, bisa dia ribet emas, kemudian marketing kit, ringan, semuanya. Ini produk kita kemudian ini ada postingan kita ya. Jadi meningkatkan pelanggan juga mesti rajin-rajin posting, macam di Facebook juga. Kalau di Shopee namanya feed, di Lazada juga ada. Macam gini ya postingnya. Ini postingan kita nih. Ini bisa kita untuk lebih menarik ya, kita menggunakan video itu lebih menarik lah bagi customer ya. Dengan video itu kita melihat barang dari berbagai sisi itu lebih detail ya kan. Di sini lihat performanya, lumayan, nambah orang yang ngeklik toko kita, bertambah 3 dari misalnya selain dari pencarian tadi, terus orang yang iseng-iseng buka feed ya kan, iseng-iseng buka feed, ternyata dia juga ngeklik toko kita. Yang ngelihat ada 29 tapi ngeklik 3, ya itulah ada konversinya ya, ada nge-like 2 kali, 2 orang. Nah, ini feed kita ya. Selain feed di Shopee, rajin feed, kita juga feednya tuh di broadcast ke follower kita.
Ini di broadcast, kebetulan ini udah apa namanya, broadcastnya udah habis jatahnya. Kemarin ini sebelumnya udah di broadcast. Nah ini pun bisa di share ke WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, nanti integrasi biar kita nggak payah lagi posting di Facebook ya kan, posting ini. Ini ada statusnya nih, Yuspin New. Nah, kita mesti rajin bikin status juga nih. Nah ini statusnya, macam-macam nanti kita bikin. Nah, kemudian ini kita lihat follower kita ada 2,9 ribu. Nah, jadi mesti banyak follower nih. Nah, lumayan lah 2.900 orang follower. Jadi kalau kita posting, kita broadcast ke 2.900 orang itu, nah, syukur-syukurlah ada berapa yang nengok apa kita postingan kita. Mungkin ada 300 yang nengok kan, yang beli 10, ya alhamdulillah. Makin banyak follower kita, ada 24.000 misalnya kan, makin banyak yang klik lah, makin banyak yang beli. Jadi setiap hari itu kita mesti nambah follower juga, minimal kita follow orang itu 100 orang follower, nanti dia akan follow back kita. Kemudian cara meningkatkan traffic juga dengan sering-sering menaikkan produk kita di Shopee. Jatah dari Shopee adalah 5 produk setiap 4 jam. Akan lebih baik lagi jika kita menaikkan produk itu 1 produk setiap 1 jam setengah atau 1 jam. Ini kita coba ya. Nah ini kita klik OK, diiklankan. Kemudian yang Yuspin. Nah kalau bisa cuman 2 produk, 1 atau 2 produk. Nanti setelah 1 jam kemudian kita naikkan produk lagi, kemudian dan seterusnya. Untuk juga membantu traffic agar toko kita menjadi naik, yaitu dengan sering-sering edit produk atau posting produk. Ini misalnya Yuspin, foto produk sudah kita ganti dari yang kemarin. Kita sering-sering aja mengganti foto produk ya. Kemudian videonya juga kita ganti. Karena dengan kita mengupload video itu lebih kuat dia untuk menarik calon customer. Kemudian meningkatkan pencarian. Atau kalaupun kita sedang sibuk, misalnya tidak sempat untuk edit-edit foto atau edit-edit video, cukup kita mengedit deskripsi atau mengedit judul, walaupun hanya menambahkan titik, mengurangi koma, menambahkan 1 kata. Yang penting kita ada edit produk. Strategi berikutnya adalah memperbanyak gambar produk. Postingan yang lebih banyak gambar produknya akan lebih diminati oleh customer dibanding yang hanya memposting 1 gambar. Nah seperti ini ya, ini ada banyak gambarnya. Ada daftar harga, ada upgrade fiturnya. Perbanyak pula pilihan varian produk. Di sini contohnya ada New Plenty, New Day, New Night, New Super Night, paket bronze, paket silver, paket gold, paket sweet, smart. Di sini terlihat ada 10 variasi produk. Kalau tampilan dari pembeli ini bisa diklik. Dan kita pun harus juga memperbanyak stok. Dan
kita pun sebaiknya memperbanyak stok produk. Di sini contohnya ini Penti ada 7, ini ada 28, Minat ada 12. Nah, tapi seandainya stok kita sedikit, kita bisa menaikkan jumlah stoknya. Nah, misalnya kita punya stok, tapi minimal kalau bisa stoknya 3. Jadi kalau misalnya orang yang beli banyak, kita bisa mengirim. Walaupun misalnya kita stoknya 3, tapi kita naikkan stoknya menjadi 10, maka akan bisa meningkatkan kepercayaan dari customer. Tapi secepatnya nanti kita ubah lagi ke stok real, ke 3 lagi. Tapi jangan sampai jika stoknya kosong, kita masukkan ada stoknya. Nanti kalau misalnya customer order, kita nggak bisa kirim barang, maka itu akan menurunkan performa malah. Jadi yang stoknya ada aja. Kemudian bagaimana kita mengejar predikat star seller? Alhamdulillah, Bintang Cloudy All Shop telah mencapai predikat star seller. Apa sih keuntungannya? Bagaimana? Kenapa kita harus mengejar star seller? Pertama, tingkat pencarian toko lebih tinggi, karena dia ada tag star sellernya. Di filter pada saat pembeli mencari produk yang diinginkan, dia ada filternya. Kalau dia menginginkan penjual dengan star seller, dia tinggal klik filternya, maka akan keluar semua toko-toko dengan star seller. Kenapa pembeli mencari toko dengan star seller? Karena star seller itu dia sudah teruji untuk pelayanannya, dijamin pelayanan yang bagus dan lebih banyak keuntungan yang didapat dari Shopee. Misalnya koin Shopee yang didapatkan lebih banyak, ada cashbacknya. Intinya, jika kita sudah jadi star seller, maka penjualan akan meningkat semeningkat-meningkatnya. Jadi wajib kita mengejar status star seller. Kita lihat penjualan di toko dengan star seller. Ini dia toko dengan predikat star seller. Contohnya, dia telah menjual 4,3 ribu pak Yuspin. Kita lihat ya omsetnya berapa. Kita hitung 4,3 berarti 4.300 dikali harga Yuspin yang paling murah aja 125.000. Wih, jadi 537, hampir 500 jutaan omsetnya. Banyak kan? Jadi kita wajib itu mengejar status star seller. Kemudian untuk meningkatkan lead di Shopee, kita juga mesti membuat Shopee live streaming di Shopee. Biasanya setelah kita live streaming, maka akan lebih banyak customer yang akan membeli di toko kita gitu. Kemudian kita lanjut cara meningkatkan jumlah customer di marketplace lain. Kurang lebih sih sama aja dengan Shopee. Ini kita mulai dengan Tokopedia. Ini tampilan toko kita di Tokopedia. Ada 7 varian. Ini pun ada videonya. Kita lihat videonya ya. Dan ini di toko kami di Bukalapak. Sedangkan ini adalah tampilan produk kami di Lazada.
Demikian cara meningkatkan calon customer di marketplace. Terus ikuti channel kami ya guys, karena akan ada video tentang cara meningkatkan calon customer di sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Juga akan ada video-video update dari strategi yang sudah ada ini. Jadi jangan sampai lupa, terus ikuti channel kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.